Jumpa lagi. Kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai drone SGRC terutama tipe F5 dan F22 yang menggunakan media kabel dari handphone ke remote control. Tidak seperti generasi sebelumnya yaitu tipe F11, koneksi dari handphone ke drone untuk FPV menggunakan Wi-Fi, di mana Wi-Fi otomatis terpancar ketika drone dinyalakan, sehingga memudahkan jika ingin ditambah repeater agar FPV lebih jauh jangkauannya. Untuk drone SGRC F5 dan F22 sudah menggunakan dual band frekuensi, yaitu 2,4 GHz untuk kontrol navigasi dan 5,8 GHz untuk FPV. Karena F5 dan F22 menggunakan kabel ke remote, hal ini menguntungkan, karena jika ingin melakukan live streaming, HP yang terhubung ke remote menggunakan OTG dapat kita koneksikan menggunakan Wi-Fi ke internet untuk streaming. Namun karena proses binding hanya melalui remote ke drone tanpa melalui HP, SSID drone tidak akan terdeteksi sehingga kita akan kesulitan jika ingin menambahkan repeater. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana caranya agar F5 dan F22 memancarkan SSID-nya dan terdeteksi di repeater. Setelah utak-atik, ternyata F5 dan F22 akan memancarkan SSID-nya setelah 8 menit menyala tanpa terkoneksi ke remote control. Dalam hal ini remote dimatikan dan jangan dinyalakan. Kemudian akan off kembali di menit yang ke-10. Baik, akan saya tampilkan video dalam rekaman full tanpa jeda, namun di timelapse agar tidak terlalu lama menunggu. Saya akan tampilkan rekaman dilengkapi dengan stopwatch agar lebih jelas. Saya akan menyalakan drone tanpa menyalakan remote control dan tidak lupa menyalakan stopwatch. Sambil menunggu menit ke-8, saya akan mencoba menerangkan proses binding drone SGRC F5 dan F22. Pada saat remote dan drone dinyalakan, akan ada proses binding, di mana drone akan mencoba untuk mencari channel yang kosong, frekuensi 2,4 GHz untuk navigasi, dan frekuensi 5,8 GHz untuk FPV. Proses binding ini, remote akan secara acak memilih channel yang akan dipilih. Sama halnya dengan proses mengkoneksikan HP atau laptop ke SSID. Kalau pas beruntung, dalam artian channel frekuensi yang terpilih dalam keadaan kosong atau sepi pengguna, maka otomatis jangkauannya akan lebih maksimal sesuai dengan spek power dari drone. Bahkan tidak jarang dapat melebihi spesifikasi yang tercantum karena terkoneksi di channel frekuensi yang tanpa interference. Namun yang sedang terjadi, seiring dengan kepadatan populasi dan perkembangan teknologi, di mana perumahan saja saat ini sudah menggunakan Wi-Fi generasi 4, 5, dan 6 yang menggunakan dual band frekuensi, maka tidak heran banyak pengguna drone yang mendapati drone-nya tidak sesuai spek jangkauan yang tertera, karena frekuensi yang digunakan sudah banyak interferensinya. Ada tips dari saya, jika ingin mengetahui frekuensi yang terpakai di sekitar tempat kita take off, dapat menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer yang terdapat di Play Store. Namun karena terbatasnya jangkauan handphone, kita hanya dapat melihat coverage area yang terjangkau oleh handphone untuk sinyal Wi-Fi, sekitar radius 100 meter. Saya mencoba pada menit ke-6 dan ke-7 untuk mengecek apakah sudah terdapat SSID-nya, ternyata masih belum terpancarkan dari drone. Nah, pada menit yang ke-8, ya, sudah terdapat SSID-nya dan saya buka aplikasi SGRC dan sudah dapat kita lihat FPV-nya ini tanpa terkoneksi melalui kabel ke remote. Untuk penamaan SSID-nya terdeteksi adalah SJF Pro 53E6EA. 6 digit terakhir adalah 6 digit dari MAC address drone. Kemudian IP yang terdeteksi adalah 172.16.10.1 dengan subnet 255.255.255.0 atau kelas C. Speed terdeteksi 144 Mbps atau sesuai dengan kapasitas Wi-Fi 4 atau seri N. Kemudian saya mencoba untuk mengecek sinyal dari drone dengan menggunakan Wi-Fi Analyzer. Didapati
Frekuensi dari drone tersebut adalah di 5805 MHz dengan lebar channel 20 MHz pada channel 161. Enkripsi ESS kecepatan 144 megabit per second. Kemudian saya mencoba untuk mengecek carrier-nya dan bisa terlihat di situ SJF Pro-nya yang lebar channel 20 MHz, lumayan tinggi power dari drone ini. Masih menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer. Sekian informasi dari saya, semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Sampai jumpa di video berikutnya.